Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Pandu Pribadi dari kelas 1B dengan NPM 221063107033. Di sini saya akan membuat video tugas ujian tengah semester mata kuliah anatomi dengan dosen pembimbingnya adalah Bapak Ardawi Sumarno SPD MPD. Langsung dimulai saja. Artologi. Artologi atau artrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artron, yang berarti sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Tulang manusia dewasa berjumlah 206 buah yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau connective tissue, tali-tali pengikat atau ligamenta, jaringan rawan atau cartilage, dan otot-otot atau muscle. Kita langsung masuk ke persambungan. Persambungan atau sinartrose. Persambungan atau sinartrose. Pada sinartrose, permukaan tulang yang dihubungkan hampir berhubungan secara langsung. Macam-macam sinartrose. Yang pertama ada sutur. Sutur ketika dilihat dari luar seperti jahitan. Yang kedua ada spondylosis. Tulang yang dihubungkan merupakan tulang pipi. Yang ketiga ada gomposis. Satu merupakan satu tajud duri dan yang lainnya adalah kantung. Yang keempat ada synchondros, bagian tulang yang dihubungkan oleh jaringan rawan. Selanjutnya persendian. Persendian dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat bergerak sedikit atau ampiartros dan yang dapat bergerak luas atau biasa disebut diartros. Pada ampiartros, tulang tidak berhubungan secara langsung atau dihubungkan oleh jaringan berserabut. Macam-macam ampiartros. Yang pertama ada simfisis. Pada sendi ini, tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan rawan berbentuk pipih dan agak tebal. Contohnya antara tulang kemaluan kiri dan kanan. Yang kedua ada sindesmos atau tulang-tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya antara tulang kering dan tulang bagian tengah. Selanjutnya setelah ampiartros ada diartros. Diartros adalah tulang-tulang yang membentuk sendi ini tidak berhubungan langsung atau dilapisi oleh cartilage dan dipisahkan oleh cavum artikular. Selanjutnya adalah struktur diartros. Yang pertama, ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Yang kedua, tiap sendi dibungkus oleh selaput sendi atau kapsula artikular. Yang ketiga, terdapat rongga sendi atau cavum artikular di antara ujung tulang. Yang keempat, sendi diperkuat oleh ligamenta. Yang kelima, terdapat kantung-kantung lendir atau bursa mukosa yang berfungsi untuk memperlancar sendi. Selanjutnya pembagian diartros. Diartros dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu articulatio simplex atau hanya dibentuk oleh dua tulang. Contohnya sendi bahu. Yang kedua articulatio composites atau dibentuk lebih dari dua tulang. Contohnya adalah sendi siku. Berdasarkan gerakan, diartros dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sendi geser atau gliding joint, yaitu kemungkinan geraknya hanya bergeser saja. Yang kedua sendi engsel atau hinge joint. Sendi ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang atau dua arah. Yang ketiga sendi condyloid atau condyloid joint. Gerakan pada sendi ini adalah fleksi, ekstensi, aduksi, dan sirkumduksi. Yang keempat ada sendi pelana atau saddle joint. Sendi ini hampir sama dengan condyloid joint. Yang kelima ada sendi putar atau pivot joint. Gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. Yang keenam atau terakhir sendi peluru atau ball and socket joint. Sendi ini yang paling luas gerakannya di antara sendi-sendi yang lainnya. Kemungkinan gerak pada diartros dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah menggeser atau gliding movement.
Gerakan ini sejajar dengan sumbu yang bergeser. Yang kedua adalah gerakan menyudut atau angular movement. Biasa terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang yang panjang. Yang ketiga ada berputar atau rotation. Gerakan mengelilingi poros secara penuh. Ada dua macam gerakan rotasi. Yang pertama adalah endorotasi dan yang kedua ada exorotasi. Selanjutnya adalah pengertian-pengertian. Yang pertama pengertian dari fleksi atau flexion, yaitu gerakan memperkecil sudut antara dua tulang atau lebih. Yang kedua ada ekstensi atau extension, yaitu gerakan meluruskan sudut antara dua tulang atau lebih. Yang ketiga ada abduksi atau abduction, gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Yang keempat ada pronasi atau pronation, yaitu gerakan menggulingkan lengan bawah dari menghadap atas ke bawah. Yang kelima supinasi, gerakan menggulingkan lengan bawah dari bawah ke atas, yaitu sebaliknya dari pronasi. Yang keenam ada sirkumduksi atau circumduction, gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.